Shalom jemaat sekalian, salam hangat untuk kita semua. Bersyukur sekali bisa berjumpa dan menyapa kita semua yang hadir secara onsite maupun saudara-saudara yang bergabung secara online. Hari ini kita akan kembali merenungkan Katekismus Reformasi dan hari ini kita akan merenungkan pertanyaan ke-38. Saya akan bacakan pertanyaannya dan mohon Bapak Ibu Saudara boleh meresponi dengan jawabannya. Apakah doa itu? Doa adalah mencurahkan isi hati kita kepada Allah dengan pujian, permohonan, pengakuan dosa, dan ucapan syukur. Mazmur 62 ayat 9 bersama-sama. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, doa adalah hal yang terbilang sederhana, tetapi kadang hanya menjadi kata-kata tanpa makna. Doa merupakan sebuah bentuk komunikasi, tetapi kadang tidak diiringi dengan relasi. Doa bisa dinaikkan setiap waktu, betul, tetapi kadang kita berdoa hanya saat kita butuh. Di dalam doa kita berseru, aku ikut kehendak Tuhan, tetapi dalam hati kita berkata, biar aku yang jadi Tuhan. Saudara yang terkasih, betapa liciknya hati kita ini. Di depan orang lain, kita mungkin terlihat seperti orang yang rajin sekali berdoa dan dekat dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya kita hanya melakukan sebuah ritual dan jauh dari Tuhan. Selain itu dalam menjalani kehidupan ini, kita juga terkadang melupakan pentingnya doa. Bahkan di masa pandemi seperti ini pun, ada orang-orang yang mungkin semakin malas untuk berdoa dan tidak jarang akhirnya meninggalkan Tuhan. Bagaimana kemudian kita memandang doa selama ini? Bapak Ibu Saudara, doa bukan sekedar sarana untuk kita meminta supaya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Melalui doa seharusnya hati kita diselaraskan dengan hati Tuhan. Pribadi kita yang semestinya diubahkan oleh Tuhan sewaktu kita berdoa, bukan keadaan di mana kita berada. Dalam banyak kesempatan sewaktu pemazmur menuliskan doa-doanya, situasi di sekitarnya tidak berubah menjadi lebih baik. Malah terkadang situasinya justru memburuk. Dan meskipun tidak ada perubahan atau justru keadaan yang memburuk, sang pemazmur justru dikuatkan sewaktu ia berdoa, sewaktu ia menaikkan doanya kepada Tuhan. Ia mencurahkan segala isi hatinya, kekhawatirannya, ungkapan syukurnya, termasuk juga permohonannya kepada Allah. Keadaan Kristus pun kalau boleh kita lihat, ketika ia berdoa di Taman Getsemani, tidak berubah, dia tetap harus menjalani salib. Namun melalui doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ia kembali dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sama-sama sadar bahwa di dalam doa, kita bisa bersyukur dan berharap penuh pada Tuhan karena kesetiaannya. Ia sudah membuktikan kasih setianya di masa lalu, dengan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan sampai akhirnya mengorbankan anaknya yang tunggal itu demi menyelamatkan saudara dan saya. Inilah bukti kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dia pun mau tinggal di dalam hati kita, supaya kita tidak perlu repot-repot mempersembahkan korban baru kita bisa berdoa. Kita bisa langsung datang kepadanya dan dia pasti mendengar serta langsung memberikan kekuatan pada kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini, mungkin akan ada momen di mana kita kesulitan untuk berdoa. Atau mungkin kita sudah pernah mengalaminya. Apa yang kita perlu lakukan di momen-momen seperti itu? Tetaplah berdoa. Karena kita tahu dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berdoa. Bahkan di dalam keheningan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengerti. Karena memang Dia maha tahu. Doa kita tidak menjadi sia-sia. Sebab melalui doa, kita perlahan membangun dan memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Situasi di sekeliling kita mungkin tidak menjadi lebih baik. Tetapi biarlah hidup kita yang kembali dikuatkan saat kita menaikkan doa-doa pribadi kita. Dan kiranya perenungan singkat ini sekali lagi menguatkan kita kembali secara khusus dalam kehidupan doa kita. Mari bersama berdiri. Dan saya berikan kesempatan untuk masing-masing kita berdoa secara pribadi.
Kalau selama ini kita salah dalam memandang doa, marilah kita memohon ampun kepada Allah dan kita mau curahkan segala isi hati kita kepadanya. Ya Tuhan, kami sadar kalau mungkin selama ini kami salah memandang doa. Mungkin kami hanya pikir bahwa ini hanya cara untuk kami bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami melihat doa seperti ini. Dan biarlah hari ini ketika kami diingatkan kembali mengenai apa itu doa. Kami bukan hanya melihat doa sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan, tapi sarana juga untuk kami bisa bersyukur, bisa mencurahkan isi hati kami, bisa membangun relasi kami bersamamu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, ketika kami punya masalah atau ketika kami tidak punya masalah, kami tetap ingat untuk berdoa. Kami tetap ingat untuk menjaga relasi kami denganmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau juga akan terus menguatkan kami sewaktu kami berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin.